yang terlibat dalam jaringan ISIS. ISIS beserta seluruh jaringannya. Jadi rupanya mereka itu ikut karena lebih pada dorongan nafsu, karena kemarahan misalnya. Orang kan nggak nyangka. Metallica disetel misalnya. Mana ada, orang kan bayangin kalau orang awam mikir, mana ada yang namanya kelompok radikal nyetel Metallica, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong jawab biar berkah ya. Saya mau sedikit bercerita. Satu ketika dulu ya waktu saya sekolah menengah, saya didekati seorang senior siswa di sekolah saya dan seorang alumni. Saya ditanya, kamu bisa ngaji nggak, katanya gitu. Baca Quran, ya. Saya bilang saya juara kabupaten. Benar gitu. Ikut di provinsi dan seterusnya. Tapi kamu paham nggak isi Al-Quran? Enggak, saya masih belajar. Kamu mau belajar dengan saya? Boleh, saya bilang. Saya ikut mengaji dan di usia remaja itu saya banyak diberi penjelasan dan tafsir-tafsir tunggal tentang ayat-ayat Al-Quran. Banyak pikiran-pikiran saya yang terkunci. Di usia itu siapapun saya kira tidak akan punya alternatif argumentasi untuk membantah karena referensi pasti terbatas. Tapi itu sangat mempesona ya. Ajaran-ajaran atau tafsir-tafsir tentang ajaran Islam yang mereka sampaikan. Masih muda-muda. Jadi saya ikut rutin pengajian. Termasuk misalnya salah satu yang mengunci pikiran saya adalah ketika saya ditanya, kalau kita menggunakan hukum selain hukum yang diberikan Allah, konsekuensinya apa? Kan itu jelas ya hitam putih. Kalau kita nggak nurut sama Allah, ya konsekuensinya kita bukan orang Islam gitu. Ada ayatnya loh, wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Kalau kita menggunakan hukum yang bukan hukum dari Allah, maka kamu kafir gitu. Itu mengunci pikiran saya dan masih banyak ajaran-ajaran lain di usia belia itu. Intinya dalam perjalanan waktu itu saya semakin merasa eksklusif, semakin merasa istimewa, merasa yang benar itu kelompok saya, bahkan saya melihat keluarga saya sendiri itu harus diluruskan akidahnya dan seterusnya. Singkat cerita kira-kira begitu. Tentu saya tidak akan berada di sini kalau saya masih di dalam ajaran itu. Ada proses yang membuat saya berubah. Tapi inti dari cerita itu adalah bahwa ajaran semacam itu, kalau cerita saya sekitar 25 tahun yang lalu, mungkin lebih, ajaran semacam itu bukan hanya masih ada, tapi masih banyak merayap di mana-mana, mengancam generasi muda, bahkan juga orang tua, memungkinkan perpecahan di bangsa ini dan seterusnya. Oke, cerita ini nggak lucu, tapi ini akan relevan dengan apa yang akan kita bicarakan hari ini. Kita ada di Tangga Merah, sebuah ruang perbincangan dengan tagline kita mau belajar untuk naik dengan antusias, turun dengan ikhlas, dan kita menjaga kewarasan dari hari ke hari. Baik, teman-teman sekalian, hari ini saya, sebagaimana konteks dengan cerita tadi, kedatangan seorang tamu yang akan berbicara mengenai isu terorisme terkini. Mudah-mudahan juga cukup waktu untuk memperbincangkan tentang deradikalisasi atau upaya pencegahan untuk mengatasinya dan mengembalikan orang-orang yang, atau cerita tentang mengembalikan orang-orang yang terjebak atau hidup dalam pikiran-pikiran radikal teroris itu kembali ke dalam kesadaran Islam yang moderat, yang benar, dan menjadi NKRI lah gitu kira-kira. Nah, tamu kita hari ini adalah Dr. Foky Fuad. Terima kasih.
manggil Mas Poki aja, karena Mas Poki ini kelahirannya sama dengan saya. 73 ya Mas. Kita seumuran. Alhamdulillah. Beda di perjalanan karir akademik saja. Bapak sudah terlalu jauh untuk saya kejar. Tapi saya kira ini bukan perlombaan. Betul. Oke. Baik, Pak Poki apa kabar? Alhamdulillah baik Mas. Ya, hari ini kita coba ngomong, sebenarnya kita mau bicara tentang terorisme. Tapi tentu tidak enak ya kalau kita belum kenalin dulu Pak Poki ini siapa gitu ya. Sedikit lah ya gitu kira-kira. Di Pak Poki ini Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia, betul ya Pak? Sekarang di Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Betul. Banyak short course di Jepang segala macam. Kebetulan pernah. Secara singkat nanti bisa diceritakan. Tapi intinya pengalamannya terutama di dunia hukum dan menulis banyak buku, juga mendalami filsafat ilmu, bahkan yang paling terakhir saya kira core yang paling banyak identik dengan Pak Poki adalah filsafat Pancasila. Dalam konteks itu nanti Pak Poki beririsan dengan isu-isu terorisme gitu kira-kira ya. Pak Poki gitu ya. Iya. Nah, tapi yang menarik buat saya adalah catatan bahwa Pak Poki ini pernah menjadi dosen teladan dan dosen berprestasi. Saya juga pengen tuh Pak, itu kira-kira harus gimana tuh Pak, biar kayak gitu tuh. Sebetulnya saya juga nggak tahu itu. Kebetulan waktu itu saya menjadi dosen di sebuah perguruan tinggi. Sebelum saya bergabung ke UAI waktu itu. Dan tiba-tiba saya dipanggil oleh pimpinan, oleh dekan nih waktu itu. Sekitar tahun 2003 ya, awal-awal saya menjadi dosen itu 2002. Dan saya dipanggil ke ruangan beliau dan saya diberikan ucapan selamat, kemudian diberikan plakat sebagai dosen teladan waktu itu untuk tingkat fakultas. Gitu. Saya juga kaget, saya masih dosen baru, kebetulan baru. Itu kira-kira kenapa tuh Pak? Saya juga nggak paham ya Pak. Ya. Nggak paham juga gitu. Mungkin ada penilaian-penilaian memang. Oh iya. Karena sifatnya kita dinilai waktu itu. Jadi tidak ikut semacam lomba gitu. Kemudian kita dinilai atas beberapa penilaian yang ada timnya begitu. Timnya dari universitas, kemudian mereka memberikan beberapa penilaian dan ada beberapa yang layak untuk mendapatkan itu dan kebetulan saya yang dapat waktu itu. Tapi kayaknya karena ngajarnya rajin. Mungkin juga. Tulisannya di jurnal banyak. Iya, wah itu ya. Buku lumayan gitu ya. Waktu itu belum buku malah. Oh belum ya? Saya baru nulis buku pertama itu tahun 2009-10. 2009-10. Ketika saya sudah aktif menjadi dosen tetap di Universitas Al-Azhar Indonesia. Nah baru saya menulis, kemudian saya mencoba diajak kawan awalnya, coba nulis buku. Terus dia bilang, ini sesuatu yang baru sih, kita kan belum pernah nyoba nih, kamu mau nggak ikut? Gitu. Akhirnya saya waktu itu masih menjadi second author gitu ya. Akhirnya gini, dibilang, wah saya selama ini cuma pahamnya nulis jurnal. Terus diajarin sebentar, terus diajak, alhamdulillah bukunya waktu itu meledak. Saya juga heran nih, ternyata meledak begini. Iya, artinya laku di pasar gitu. Sampai sekarang saya bilang, wih penjualannya tinggi. Tapi anehnya, padahal buku hukum. Iya, buku hukum. Buku hukum gitu ya. Akhirnya itu peristiwanya 2010 gitu. Terus akhirnya saya sebagai penulis dua akhirnya tertarik untuk, wah berarti saya punya kesempatan untuk bisa menulis ternyata. Oh, gitu Pak. Happy ya jadi dosen Pak? Happy aja sih. Kalau nggak happy mungkin saya udah keluar dari dulu kayaknya. Oh. Itu. Tapi jadi, masih nyambi-nyambi nggak? Dulu iya, sekarang nyambi-nyambi dalam pengertian kalau diminta ngisi kegiatan di luar masih, gitu, masih gitu. Tapi kalau nyambi ngajar di luar udah jarang. Tapi jadi dosen tuh kan banyak banget tugasnya Pak. Ya betul. Untuk bisa, jangankan jadi dosen berprestasi atau dosen teladan, yang biasa-biasa saja harus ini, betul, harus itu, betul, gitu. Betul. Ya jujur aja. Kalau saya pribadi, pengalaman saya sebagai dosen sejak pertama kali saya jadi dosen tahun 2001 sampai sekarang, yang membuat saya bisa menulis itu sebetulnya adalah karena selama ini saya lebih menghindari posisi sebagai pejabat di lingkungan kampus. Oh, kenapa? Itu membatasi kreativitas saya sebagai seorang penulis. Oh. Itu karena menyita waktu, Mas.
Tapi kan karir di kampus itu kan harus jadi pejabat. Saya mungkin punya perspektif yang mungkin agak beda karena bagi saya sebagai dosen saya pingin punya karya tulis. Karena dulu saya ingat banget almarhum Prof. Erman itu bilang jadi dosen atau Herman bahkan jadi Rajaguku. Iya, kebetulan beliau kan pernah jadi dekan dan Iya. beliau kebetulan juga promotor saya waktu S3 bilang kalau mau jadi dosen, keberhasilan seorang dosen bahkan seorang guru besar itu dilihat dari karyanya, Fok, dibilang gitu. Bukan dari mobil yang kamu punya, posisi jabatan yang kamu miliki, tapi dari karya yang mungkin bisa dinikmati oleh banyak orang. Semakin karyamu dinikmati oleh banyak orang, nah disitulah kamu telah berhasil menjadi seorang dosen, katanya begitu. Itu yang saya pegang sampai sekarang, Mas. Tapi mobil ada kan? Ada lah, walaupun sederhana lah ya. Di mobil Bukan ada, motor juga ada gitu. ada ya. kepuasan juga Ada kepuasan dalam juga. pengabdian. Iya, gitu. pengabdian. Intinya berkarya itu kan sebenarnya memberi dukungan kita untuk bisa lebih melayani mahasiswa dengan baik. Betul. Kan, gitu. Karena tugas utama kita itu kan sebenarnya Iya. ya mendidik. Saya tidak dalam posisi untuk mengajak teman-teman dosen semuanya untuk tidak menjabat, enggak. Karena itu ada orang yang memang diposisikan sebagai pejabat di lingkungan kampus kan tentunya seperti itu. Gitu. Artinya pilihan-pilihan ketika menjadi dosen kan ada pilihan. Kamu fokus kemana nih gitu. Sebagai murni akademisi atau enggak gitu ya. Kalaupun sekarang kemudian saya diminta menjabat sebagai ketua program studi di Magister Hukum, yaitu dalam saya melihatnya sebagai meresponnya sebagai sebuah bantuan untuk mengembangkan studi, tapi tanpa pernah kehilangan motivasi untuk tetap terus menulis. Karena itu yang membuat saya merasa hidup gitu, tulisan itu. Dan saya paksakan 2 minggu sekali, paling lambat saya membuat sebuah tulisan. Saya melaunching di koran di mana gitu. Kalau buku kadang-kadang saya buat sekitar, karena buku butuh waktu lama ya Mas ya. Mungkin butuh waktu paling cepat sekitar 1-2 tahun. Dari mulai menulis hingga launch menjadi buku gitu. Saya butuh waktu sekitar 2 tahun rata-rata. Tapi di antara jeda waktu itu saya membuat tulisan-tulisan yang saya bisa bagikan ke siapapun melalui media massa gitu. Jadi nulis, baca gitu aja ya? Iya. Nggak makan-makan ya? Makan Kerjanya juga gitu aja. Oke. Iya Mas Poki. Salah satu kegiatan belakangan ini jadi narasumber di BNPT ya. Itu persisnya di mana itu? Di bagian apa? Iya. BNPT kan luas ya. Kebetulan sejak tahun 2018 saya diminta aktif untuk menjadi narasumber di pusat deradikalisasi di BNPT sejak tahun 2018 dengan tugas melakukan proses reedukasi, memberikan pemahaman ulang terhadap para napi teroris agar kemudian mereka tersadar dan bisa kembali diterima di masyarakat gitu. Karena pemahaman mereka yang tadi seperti Mas tadi bilang ya, kadang-kadang menjadi sangat eksklusif, menyalahkan orang lain, sangat kaku, doktrinernya luar biasa. Nah itu yang dalam hal ini kita lunakkan lah, kita softkan gitu, bahwa kebenaran itu bukan cuma punya kamu sendiri, banyak orang yang juga berpikir yang dengan topik yang sama tapi punya perspektif yang berbeda kan juga nggak salah begitu. Itu yang kita coba tanamkan. Kalau saya dari tim pembina untuk bidang wawasan kebangsaan. Dalam kapasitas itu ya? Iya, dalam kapasitas memberikan masukan tentang, misalnya saya memberikan pemahaman kepada mereka tentang sejarah kebangsaan kita, tentang apa makna arti dari Pancasila itu seperti apa misalnya. Kemudian arti penting mengapa kita harus bernegara, bagaimana kita harus menjaga kerukunan dan bagaimana membangun semangat untuk menjadikan bangsa ini menjadi lebih kuat. Gitu. Itu menantang sekali ya Mas Poki, karena soal Pancasila itu zaman dulu kita kan ikut penataran P4, kita yang tidak terpapar terorisme atau pemikiran-pemikiran radikalis saja agak bosan ikut.
cerita-cerita tentang Pancasila itu Betul. kayak gimana? Apalagi mereka yang sudah punya ideologi sendiri. Iya. Tantangannya karena memang selama ini kita ketika belajar Pancasila kan sifatnya doktriner, Mas ya. Oh, Itu yang kadang-kadang membuat orang itu justru merasa jenuh, cepat jenuh gitu. sekarang caranya? Nah, kebetulan saya mencoba untuk melihat mengajarkan Pancasila dalam perspektif yang berbeda dengan substansi yang sama tentunya ya. Oke. Saya mencoba melihat Pancasila menggambarkan tentang gagasan filsafat dengan bahasa yang tidak lagi doktriner. Oh, oke. Yang bisa dengan harapan bisa diterima oleh anak-anak muda, karena kebetulan pengalaman saya selama ini ketika saya melakukan pembinaan di pusat deradikalisasi itu 90% anak muda usia antara 15 hingga 20, ada ya lah yang 40 tahun ada tapi jarang. Mereka X apa? Dari 2018 hingga 2022 akhir itu kebanyakan mereka adalah mantan WBP istilahnya, warga binaan pemasyarakatan, atau kalau kita bilangnya napiter. Napiter itu yang terlibat dalam jaringan ISIS beserta seluruh jaringannya. Kebanyakan ISIS ya. Kebanyakan afiliasinya. ISIS, afiliasinya ke ISIS dari 2018 hingga 2022 akhir. Kan puncaknya ISIS itu kan di 2014, Mas. Oke. Jadi puncaknya mereka melakukan tindakan kekerasan itu. Puncak-puncaknya itu di 2014. 2015, 16, 17, nah itu mulai beberapa ada yang sadar, akhirnya kembali, dan ya mereka harus melalui proses deradikalisasi dulu. Itu kan ada proses diskusi dengan mereka dong. Iya, Bisa ada sangat proses. keras. Seperti apa pengalaman Mas Poki misalnya dengan salah satunya atau beberapa orang? Banyak, Mas, macam-macam. Oke. Saya dibilang gini, dibilang begini, kalau ada yang pernah yang saya hadapi, yang masuk ke pusat deradikalisasi itu kita umumnya itu yang sudah masuk kategori hijau, Mas. Jadi ada 3 kategori. Nanti ada tim psikolog yang akan menilai. Oke. Ketika dinilai begitu, di rater begitu, ini si A, si B, si C, si mantan pelaku ini apakah masuk kategori merah? Merah artinya yang masih keras. Oh. Atau masuk kategori kuning? Oke. Atau masuk kategori hijau, yang hijau yang sudah lunak. Yang merah dan kuning tetap ikut itu? Yang merah jarang, Mas. Yang merah kemudian mereka belum bisa dibina. Yang merah biasanya mereka akan dititipkan di lembaga pemasyarakatan, khususnya di LP Batu ya, di mana namanya, Lapas Batu di Nusa Kambangan. Itu di sana. Itu yang merah, rata-rata yang merah di sana, karena mereka sudah benar-benar diajak dialog sudah nggak mau. Kan pertama kali mereka mau nggak diajak ngomong itu dulu. Iya. Itu dulu. Di sananya juga maksimum security. Iya, maximum security. Maximum security. Oke, lanjut pengalaman interaksi dialog. Interaksi saya pernah ngadepin yang rada merah waktu itu. Rada kuning agak merah gitu. Dia juga keras orangnya, bilang, "Anda Muslim nggak?" Gitu. Oh. "Anda Islam?" Gitu. Nanya, Saya pernah nanya balik kaget ya? juga. Saya bilang, "Iya." Dia nggak ngelihat jenggot Pak Mas Poki ya? Ada yang pernah nyangka malah saya teroris waktu itu. Bapak terorisnya, bukan, saya ini yang mau rocker juga banyak sih ya jenggotan. Iya. Nah itulah yang saya selalu bilang, bahwa kadang-kadang perspektif orang tentang teroris itu kan selalu dilihat dari tampilannya ya, Mas ya. Iya. Tampilannya misalnya jenggot, misalnya Celana kemudian cingkrang. baju ya celananya cingkrang. Enggak semua. Nggak selalu. Enggak selalu begitu. Iya. Yang saya bina di lokasi itu banyak yang klimis, Mas, banyak kayak Mas gini. Saya Kayak Mas Nanang klimis. gitu ya. Oh, enggak ya. Dan tidak menunjukkan karakter seperti kalau kita nonton film-film Hollywood ya. Oke. Kita nonton film-film Hollywood kan cambang, kemudian jenggot, misalnya dengan sorban, enggak gitu. Enggak begitu. Gitu. Jadi mereka malah ada yang menarik, beberapa itu jangan kaget, beberapa dari mereka kalau tadi di awal tadi Mas Nanang bilang, saya bisa baca Quran, saya bahkan juara MTQ misalnya. Yang saya temui di lapangan, kejadiannya nggak seperti itu. Ada yang nggak bisa baca Quran. Oh, Ada yang nggak bisa baca Quran. ISIS ya? Iya, ada yang nggak bisa baca Quran. Bahkan saya juga heran, lah
bayangan saya dulu di awal gitu ya, yang namanya teroris kan itu kan dasar ya masih baca Quran. Siapapun lah nggak usah masuk kelompok teroris. Siapapun anak kecil aja masa kalah sama anak TK kan? Ada yang nggak bisa baca. Akhirnya saya baru setelah lama saya baru sadar ISIS bahwa kok nggak bisa baca Quran. lah ya kan ada mas. Jadi rupanya mereka itu ikut karena lebih pada dorongan nafsu, karena kemarahan misalnya. Jadi tampaknya organisasi teroris yang mereka ikutin gitu ya, itu sebagai bentuk pelampiasan atas kekecewaan dia di lingkungannya. Misalnya mereka berada dalam lingkungan yang miskin, yang kemudian tidak mendapatkan akses pembangunan misalnya, dan mereka kecewa dengan keadaan lingkungan sosialnya misalnya. Kenapa kok saya nggak diterima? Nah ini sebagai bentuk pelarian. Tapi sebenarnya kan pola-pola pendekatan terhadap masyarakat yang punya kondisi sosial ekonomi seperti itu kan sebenarnya dilakukan oleh hampir semua kelompok. Ya. Keras ya? Iya. Makanya sasaran tembak mereka untuk merekrut itu bisa dua model, bisa yang cara langsung, yang tadi ada yang terbuka ya, penerimaan. ISIS itu modelnya penerimaan, gitu? Rekrutmen. Open recruitment. Itu organisasi. Tapi kalau organisasi mahasiswa ya? Iya, open recruitment gitu. Tapi ada yang sifatnya soft mas, seperti tadi. Tadi yang Mas Nanang bilang, itu yang karakternya soft. Yang dia nggak akan melakukan rekrutmen. Untuk bisa bergabung ke dalam organisasi, jaringan organisasinya, itu butuh waktu lama bertahun-tahun. Dan dia akan memilih orang-orang tertentu untuk bisa direkrut. Nggak setiap orang. Dia akan pancing dulu, dia akan dilihat cocok, dan ada visi yang tampaknya sama. Kemudian dia menggunakan bahasa-bahasa, kalimat-kalimat tertentu seperti tadi. Bagus mana nih? Ini kan ciptaan Allah, ini kan ciptaan manusia. Menurutmu mana yang lebih bagus? Nah itu yang lebih hitam putih. Hitam gitu putih. Ya? Ini salah, ini benar. Ini salah, ini benar. Betul. Posisi biner. Itu seperti itu. Lu pilih mana? Pilih gitu mana? Ya? Kan nggak harus begitu. Itu yang lebih soft. Itu yang model pasif progresif. Mas Wogi kan dari Malang ya? Iya. ISIS itu kan kalau di Malang, banyak mas. Enggak, ISIS kalau di Malang artinya apa? ISIS adem mas. Adem ya? Adem. Itu nggak ada adem-ademnya. Nggak ada adem-adem, panas banget. Oke. Ada istilah, saya pernah baca tulisan Mas Poki, terorisme dalam senyap. Itu sebenarnya ingin meng-highlight fenomena apa? Jadi gini mas, kalau yang kita lihat ini kan terorisme dalam perspektif masyarakat awam itu kan lebih melihat teroris itu tampil. Jadi bayangan yang kita lihat itu selama ini tergambar oleh munculnya fenomena ISIS. Ada simbol-simbol yang ditampilkan. ISIS itu kan menampilkan bendera misalnya. Betul. ISIS itu menampilkan simbol. Pakaiannya. Pakaian, kemudian jubah, kemudian simbol bendera, betul. Senjata. Kan mereka kemudian berfoto. Terang-terangan. Itu yang disebut dalam gerakan yang berkarakter aktif progresif. Dia tampil, buka perekrutan, bahkan mereka memanfaatkan media massa untuk menjaring orang untuk bisa bergabung, gitu ya. Mengundang sebagian besar orang untuk bisa bergabung. Nah, yang saya maksud dengan dalam senyap itu ada organisasi yang lain yang karakternya beda. Gitu. Ini akan lebih ISIS, enggak ya, lebih panas kalau ada kopi. Ada kopi enggak? Kasihan saya. Saya yang tinggal nanya, dia kan harus mikir. Ngopi. Mas Poki ngopi. Matur suwun Mas. Pahit ya? Nggih. Pahit aja. Ini gimana sih? Oh iya. Alhamdulillah. Saya buka aja lah. Halo ISIS, ngopi. Kopinya panas. Oh enggak ya? Enak ini. Oh enggak Mas, dilanjut. Kembali ke yang tadi Mas ya. Nah, tidak semua jaringan terorisme itu menggunakan model yang aktif progresif tadi. Yang artinya dia menampilkan diri mereka gitu. Tapi ada yang bergerak dalam senyap. Nah ini kayaknya yang Mas ikutin itu.
Yang bukan ikutin, maaf. Yang tadi diajak sama temennya. Ikut ya. Oh, ikut ya. Saya dulu ikut NII. Nah, Oke. nah itu adalah salah satu bentuk organisasi yang bergerak dalam senyap, Mas, yang disebut. Tapi dari dulu memang dalam senyap. Iya. Dan itu sampai sekarang masih ada. Kalau bayangkan aja, kalau ISIS itu kan sekitar 2005, puncaknya di 2014. Sekarang kan sudah mulai menurun ya. Artinya karena mereka tampil, jadi orang bisa memantau. Tapi yang dalam senyap ini dia membangun jaringan di bawah tanah. Yang dia mengajak orang untuk bergabung dan tidak semua orang. Dia hanya memilih orang-orang tertentu yang menurut dia sesuai dengan visi dan misi mereka. Nah, ini agak sulit dideteksi. Karena kita tidak bisa tahu siapa-siapa yang menjadi masuk ke dalam jaringan itu. Oh. Dan ketika dia muncul, dia mencari momentum. Oh. Bukan berarti dia senyap kemudian tidak melakukan perbuatan teror. Oke. Misalnya contohnya aja, siapa yang menduga bahwa muncul peristiwa bom Bali misalnya? Kalau itu ISIS, itu dia sudah proklamasi duluan. Oke. Sudah, bahwa saya menyatakan perang terhadap ini, bahwa saya, nah itu kan enak itu. Maksudnya enak itu dalam pengertian sudah terdeteksi dari awal. Itu bom Bali itu butuh waktu berbulan-bulan loh, Mas, untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Itu pun secara tidak sengaja. Gara-gara si Amrozi itu membeli mobil yang digunakan sebagai salah satu sarana untuk meledakkan Sari Club dan Pedis Club itu dia beli sama temennya. Nah, kebetulan terdeteksi mobil itu nomor rangkanya pun sudah dirubah. Nomor rangkanya sudah dirubah, sulit sekali dicari agar butuh waktu berbulan-bulan. Akhirnya terdeteksi lah dengan teknologi yang canggih, sampai FBI turun untuk membantu kepolisian kita, sampai kepolisian federal Australia dengan peralatan yang canggih itu ikut membantu. Sulit sekali, dan akhirnya terdeteksi bahwa mobil itu dibeli, nomor rangkanya itu ketahuannya punya orang Bali. Tapi orang Bali yang begitu didatengin, saya sudah jual mobil itu 7 tahun yang lalu gitu. Dan dijualnya kalau nggak salah ke orang di daerah Jawa Tengah ya. Akhirnya baru ditangkap dan dia ngaku mobil ini dibeli sama si ini. Nah, dari sinilah ketahuan bahwa dia, yang beli ternyata afiliasi jaringan Jamaah Islamiyah itu. Itu JI ya? JI. Nah, itu lebih karakternya dia lebih soft, dia tidak menampilkan diri sebagai seorang teroris yang kemudian mengancam siapapun. Gitu. Intinya mereka secara simbolik itu berkamuflase ya, betul, cenderung berkamuflase. Iya, dia berkamuflase. Bisa jadi siapa saja. Bisa jadi siapapun. Preman, bisa jadi sekretaris yang seksi gitu. Betul, bisa siapapun. Yang kita nggak tahu bahwa mereka sebenarnya sudah dibaiat ya. Bisa. Misalnya strateginya yang saya tahu itu, mereka punya unit-unit usaha. Yang kita nggak tahu bahwa unit usaha itu digunakan, bisnis mereka digunakan untuk mendanai gerakan teror yang mereka lakukan. Apa kita perlu curiga sama kameramen ini? Bisa jadi. Karena kita tidak tahu siapa. Misalnya gini, Mas ya. Ada beberapa waktu yang lalu misalnya yang tertangkap itu tidak sadar, ya mantannya itu cerita, mantan-mantan yang sudah kembali itu cerita, cara mengelabuinya misalnya karena mereka kontrak dan mereka tidak pernah tinggal di satu tempat dalam waktu yang lama. Dalam waktu 2-3 hari, 4 hari, seminggu dia harus sudah pindah ke tempat yang lain. Gitu. Nggak sampai sebulan misalnya. Nah, movingnya itu yang kemudian juga membuat kesulitan, Mas. Itu satu, movingnya mereka, terus kemudian mereka mengkamuflase diri. Nggak ketahuan, tetangga nggak tahu, karena dia hidup juga normal aja. Orang nggak tahu. Bahkan untuk mengelabui tetangga, bahwa agar tetangganya tidak curiga, ada yang setiap malam atau setiap pagi, siang gitu, dia sering menyetel lagu metal, Mas. Lagu Bon Jovi misalnya. Lagu-lagu metal, misalnya lagu rock gitu. Orang kan nggak nyangka. Metallica disetel misalnya. Mana ada, orang kan bayangin kalau orang awam mikir, mana ada yang namanya kelompok radikal nyetel Metallica, Mas. Gitu kan.
Itu kan bagi pandangan orang itu kan haram gitu kan. Misalnya kan mikirnya gitu. Tapi justru itu dilakukan untuk mengelabui siapapun agar tidak terdeteksi. Iya. Jadi makin sulit diidentifikasi pola-polanya ya. Betul. Karena dia melakukan proses adaptasi terhadap lingkungannya. Dia akan beradaptasi dengan kondisi lingkungan sekelilingnya. Yang itu kemudian sulit. Jadi kenapa bisa akhirnya tertangkap atau terbongkar ya karena lewat jaringan yang sudah tertangkap lebih dulu. Mengaku si ini, si A, si B. Akhirnya dari pengakuan yang pertama dikejarlah kedua, ketiga tertangkap. Gitu. Saya nggak tahu misalnya Mas Nanang terlibat dalam jaringan itu kan saya nggak tahu ya Mas ya. Iya. Kan? Itu Saya jadi, mau ngaku sih. jadi Kalau bom Bali itu kayak agak bergetar ya karena Iya. karena siapa namanya Abdul Aziz itu Amrozi segala Imam itu kan. Samudra. Imam Samudra. itu kan dulu semua memang- silent semua. Setelah peristiwa peledakan itu kan tidak ada yang menyatakan diri bertanggung jawab. Oh kalau ISIS langsung. Oh, oke. ISIS saya bertanggung jawab terhadap perbuatan itu. Malah dia nantangin. Gitu. Teman saya soal Imam Samudra itu. Oh gitu Mas. Dulu sekolah kakak Oh, kelas gitu. ya. Cukup dekat lah pada saat itu. Tapi saya nggak ikutan. Iya. Juga nggak memasok amunisi. Nanti saya ditangkap lagi. Betul. Oh enggak ya. Udah jauh lah dari situ. Oke. yang mungkin perlu kita cermati juga potensinya yang semakin kuat masuk ke pelajar dan mahasiswa ya Mas ya. Betul. Karena dibandingkan dengan yang metode gerakannya yang lebih aktif ya, aktif progresif, yang pasif progresif ini bisa masuk ke lingkungan manapun. Masuk ke lingkungan pendidikan itu mudah sekali. Karena dia akan merekrut siapapun yang dianggap sevisi dengan dia. Dan nanti akan diajak untuk berlogika sehingga biasanya yang terlibat di dalam organisasi ini, jaringan ini yang lebih soft dan lebih kalem kemudian pasif kesannya ya di dalam begini karena mereka itu rata-rata justru mereka bukan orang bodoh Mas. Oh. Contoh aja Dr. Azhari, Ya. dia kan dokter itu, bukan orang. Tapi kalau kita melihat pengalaman saya melihat mantan-mantan yang terlibat dalam jaringan ISIS, Itu dokter beneran kan ya? itu dokter beneran dari Inggris Mas, PhD-nya dari Inggris. Gitu. Tapi kalau saya melihat mantan yang terlibat di dalam jaringan ISIS dan seluruh jaringannya ya, itu mereka karena lebih emosional, lebih tampil ke muka, jarang yang berpendidikan tinggi Mas. Yang S1 aja jarang. Iyalah. Ya, Nggak kebanyakan nggak sekolah, ada Hidupnya yang SMP, susah, hidupnya susah karena banyak dia utang. Iya, dan itu menjadi bentuk. Jadi Mereka karakter yang ideologinya itu hampir nggak banyak gitu loh. Mereka martir aja kan? Iya, mereka martir. Gitu. Tetapi yang ini dia lebih aktif untuk melakukan perekrutan dan dia akan tampil ketika misalnya melihat bahwa negara ini sudah lengah. Oh, oke. Lengah misalnya. Ya, itu Kemudian otaknya kan? iya menunggu saat momen yang tepat untuk tampil. Kita nggak menduga tiba-tiba bom meledak apa mulu. Iya. Tapi setelah itu menghilang udah. Gitu. Nggak tampak. Yuk, capek Mas. Nyari orang-orang macam begini, kerja kerasnya luar biasa. Dan untuk melakukan proses deradikalisasinya mungkin jauh lebih sulit ya karena mereka karakternya lebih ideologis. Gitu. Taruhlah kita di perguruan tinggi gitu. Iya. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk pencegahan ya terutamanya? Karena tadi itu ya jangankan di perguruan tinggi yang mahasiswanya berlatar belakang pesantren, yang dari siswa umum ya, yang berlatar belakang pesantren aja masih kena gitu. Betul. Banyak yang kena. Itu. Betul. Kira-kira soal pencegahannya gimana? Kalau pencegahannya mungkin Terutama ini dalam konteks betul. perguruan tinggi ya. Ya, dalam konteks perguruan tinggi. Waspadalah terhadap segala sesuatu yang tampaknya rasional sebetulnya nggak rasional. Misalnya membandingkan yang tadi ya Mas ya. Tadi Mas Nanang kan bilang tuh, ini buatan ini
Ini Pancasila, ini Pancasila, Quran. ini Quran. Pilih mana? Ini kan buatan Tuhan. Logika, kita pakai logika. Ya pasti kita pilih Quran dong. Ya, Tapi kan sebetulnya itu kan dua hal yang nggak bisa dibandingkan, Mas. betul. Iya kan? Pancasila kok dibandingkan dengan agama? Ini kan buatan manusia, ini buatan Tuhan. Ya. Ibarat kata gini, bandingin soto sama sate. Hmm, Enak mana? Ya beda dong. Soto ya dibandingin dengan soto. Sate dibandingin dengan sate. Nggak apple to apple. Nggak apple to apple gitu loh. Nah ini kan kadang-kadang kita kan nggak terjebaknya di situ, Mas. Oh, oke. Sering terjebaknya di situ. Nah itu kalau sudah seperti itu sudah mulai tanda-tanda. Itu gejala awalnya dari situ. Misalnya dia bilang, ini kan buatan manusia, ini buatan Tuhan. Ya logikanya pasti bagus buatan Tuhan lah, Mas. Ya, iya. Tetapi kan nggak bisa dibandingkan Tuhan yang absolut dibandingkan dengan manusia yang relatif, kan nggak apple to apple. Iya, betul. Ya kalau mau membandingkan Pancasila dibandingkan dengan liberalisme, ya kan? Dibandingkan dengan sosialisme. Ini kan bisa kita bandingkan karena semuanya adalah hasil akal pikir manusia kan gitu. Bandingin ya yang seimbang gitu loh. Begitu. Makanya di UIN itu kan ada perbandingan agama kan, Mas? Iya, betul. Yang dibandingkan agama, melihat kebaikan agama ini, nilainya gimana, agama ini nilainya. Kan nggak dibandingkan dengan Pancasila. Kan gitu. Begitu. Nah itu tanda-tandanya udah mulai di situ. Waspadanya sih di situ. Dan perguruan tinggi mungkin harus juga memikirkan kegiatan-kegiatan antisipatif ya. Betul. Untuk lebih menyadarkan, mencerahkan. Iya. Gitu. Kemungkinan masuknya orang dengan Betul. pikiran-pikiran sempit kayak gitu. Betul. Ya. Oke, saya mau masuk lebih dalam lagi ke program deradikalisasi. Ada juga pandangan yang menganggap bahwa deradikalisasi ini kurang berjalan sih sebenarnya. Tapi ini yang harus dikonfirmasi sejauh pengalaman dan observasi juga risetnya Mas Poki ya. Kira-kira sebenarnya program deradikalisasi itu sudah sampai mana? Tingkat keberhasilannya dan lain sebagainya. Jadi Apa sih sebenarnya deradikalisasi dari situ dulu mungkin ya? Iya, deradikalisasi itu adalah proses untuk melakukan, ada banyak ya Mas. Salah satunya dari program deradikalisasi itu adalah reedukasi. 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 Itu adalah bentuk untuk mengajarkan kembali kepada mereka tentang pemahaman yang salah selama ini mereka. Karena gini Mas, orang kalau melakukan kejahatan Mas ya, ini kalau orang melakukan kejahatan tuh dalam hati kecilnya, itu pasti dia sadar bahwa ini salah. Oke. Tetapi kalau melakukan terorisme Mas, itu dia nggak akan sadar. Dia akan merasa bahwa tindakan yang dia lakukan Sepenuhnya itu benar. sebenarnya benar. Karena dia terdoktrinasi oleh agama. Jadi agama itu dibajak sebagai salah satu cara untuk meningkatkan jiwa juang mereka. Yang sebetulnya pemahamannya itu keliru. Tapi ketika misalnya kita berjuang, kita berjihad, dan ini nanti balasannya adalah surga misalnya. Orang begitu didoktrin seperti itu kan langsung akan menganggap bahwa perbuatan yang saya lakukan kan selalu benar, Mas. Begitu kan? Iya. Nah, oke. Nah, ini yang direedukasi. Oh. Cara berpikir seperti ini yang direedukasi begitu. Dididik ulang. Dididik ulang gitu. Oke. Untuk dan sifatnya tentunya kita tidak bisa doktriner, Mas. Ketika melakukan proses reedukasi ya. Iya. Reedukasinya lebih bersifat kita ngajak ngobrol gini, Mas. Iya. Lebih ngajak, ayo deh kita ngobrol aja lah gitu. Nah, gini Mas. Yang juga ada yang bilang gagal gitu karena walaupun sudah ada organisasi yang bertanggung jawab yaitu BNPT misalnya, toh teroris masih muncul di mana-mana gitu kan. Perlu diketahui bahwa BNPT sebagai badan nasional itu kan sifatnya koordinatif, koordinasi, lembaga badan yang bersifat koordinasi. Kenapa? Karena dia pertama tidak punya kaki di daerah, tidak ada BNPT daerah, tidak ada Mas. Tidak ada BNPT daerah itu nggak ada. Yang embed ke Pemda pun tidak ada? Tidak ada. Adanya organisasi lain ya. Tapi tidak, sifatnya hanya koordinasi. Oke. Beda dengan kepolisian, Mas. Misalnya Polri. Polri kan punya jaringan sampai ke bawah kan? Iya. Punya. Kalau dia nggak punya. Partai juga punya. Ya, bahkan partai aja punya. Dia nggak punya, Mas. Iya. Jadi dia harus menghandle, artinya dipersalahkan untuk semua perbuatan teroris kan
nggak fair juga gitu loh. Karena Oke. satu, dia tidak punya kaki di daerah, ya. BNN aja punya, Mas. BNN itu punya, tapi tidak, BNPT nggak punya gitu. Nah, sehingga dia akan koordinasi dengan aparat di daerah dan misalnya melakukan penangkapan. Dengan Densus berarti. Kan yang kerja Densus, Mas. Iya, betul. Bukan BNPT. Gitu. Yang kerja melakukan penangkapan, yang melakukan proses pengintaian intelijen, kan BIN kerjanya. Oh iya. Iya kan? Iya. Bukan BNPT. Gitu. Artinya sebetulnya, dan misalnya gini, Kementerian Pendidikan juga harus terlibat dalam proses ini karena kan ini mengajar, sekolah-sekolah itu harus memang berfungsi untuk menjaga pendidikan agar pendidikan itu tidak dicampuri oleh konsep pendidikan yang bersifat eksklusif tadi. Itu kan juga melibatkan siapapun, Mas, sebetulnya bukan cuma tanggung jawab BNPT ya, kalau saya bilang. Betul. Jadi melibatkan siapapun. Harus ada sinergi. Betul, harus ada sinergi. MUI terlibat misalnya, Kementerian Agama terlibat misalnya. Karena mereka lah yang justru tahu. Iya. NU terlibat, Muhammadiyah terlibat, siapapun terlibat. Karena mereka kan yang setiap harinya face to face dengan warga, gitu kan, Mas. Oke. Sedangkan BNPT kan adanya di pusat negara, Oke. gitu. Jadi tantangan kita sebenarnya sekarang adalah membangun sinergi itu secara lebih terorganisir ya. Iya, betul, Mas. Karena ini memang lumayan berat ya. Berat sekali, Mas. Karena gini, Mas, yang sebetulnya kalau melawan terorisme itu, yang dilawan adalah pikirannya, Mas. Iya. Bukan, kalau kejahatan kan, kalau perang misalnya, yang dilawan kan fisik ya. Tapi kalau terorisme, itu yang dilawan fahamnya, pemikirannya. Itu jauh lebih sulit. Iya. Sangat luar biasa sulit. Oh iya, saya lupa. Takutnya dalam obrolan yang panjang ini, Anda agak miss dengan lembaga BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ya. Ini khawatir aja, bukan ngajarin bebek berenang. Kurang lebih kira-kira begitu ya. Begitu, Mas. Dan itu nggak mudah. Nggak mudah. Nggak mudah. Tapi kan dananya besar ya. Dananya saya nggak tahu ya berapa jumlahnya. Karena saya kebetulan hanya salah sih saya nanyanya. Saya dilibatkan sebagai tim yang dari luar ya. Saya bukan organiknya. Saya dilibatkan untuk diperbantukan untuk melakukan proses ahli lah. Deradikalisasi di situ gitu loh. Ya ahli banget sih enggak lah. Ya ahli lah. Ya, dari kampus juga ke sana kan buat pengabdian masyarakat. Betul. Gitu. Nah ini yang perlu disadarkan juga karena yang dilawan itu pemikirannya, Mas. Betul. Ini yang sulit, Mas. Nah itu saya belum lama wawancara dengan salah seorang mantan teroris, lone wolf ya, jadi yang NII tapi juga tidak setuju dengan pergerakan NII. Tidak setuju bukan tidak setuju karena itu dianggap keliru, tapi karena kurang gitu. Jadi level jihadnya kurang, akhirnya dia melakukan terorisme. Pengalaman dia di Batu itu, dia kembali ke NKRI itu bukan karena bersentuhan dengan program deradikalisasi, ada orang yang mendekati apa dan seterusnya, tapi justru karena dia melihat teroris-teroris ISIS yang masih militan. Lalu kemudian dia melihat keganjilan-keganjilan dalam pikiran-pikiran mereka. Lalu dia berusaha mengakses teknologi informasi, baca, belajar, akhirnya jadi sadar gitu. Jadi yang self radikalisasi gitu, yang radikalisasi diri kayak gitu. Betul. Saya tidak tahu seberapa banyak, tetapi barangkali itu semacam atau kritik terhadap program deradikalisasi ya, gitu kira-kira. Iya. Karena kan gini, Mas. Untuk program deradikalisasi itu kan kita diperbantukannya itu kan tidak bisa di semua lapas, Mas ya. Keterbatasan tenaga. Jadi untuk melakukan proses deradikalisasi kan pasti juga harus punya ilmunya gitu. Iya. Ya kan, ilmunya seperti metodenya juga harus paham. Iya. Kan nggak bisa diserahkan kepada sembarang orang nih ceritanya gitu ya. Betul. Bukan saya terpilih, enggak di situ konteksnya, tapi saya cuma punya sedikit pengalaman gitu ya. Dan kenapa? Karena kadang-kadang nanti takutnya
ketika kita menderadikalisasi, ternyata dia lebih pintar dari kita, kan konyol jadinya. Kita yang kena mereka kan gitu kan jadinya. Nah itu. Nah problemnya kan lapas kita ini kan banyak Mas. Lapas kita itu kan ada ratusan lapas di Indonesia. Dan di setiap lapas itu ada mantan-mantan, ada orang-orang yang didakwa dan dihukum melakukan perbuatan itu gitu ya. Gabung sama yang lain juga. Ya, nah itu yang sebetulnya mungkin juga perlu dilakukan proses deradikalisasi. Karena pendekatan deradikalisasi yang dilakukan oleh tim Pusderat BNPT itu sifatnya lebih soft approach, Mas. Oke. Karena yang dilawan pikiran loh, Mas ya. Iya. Jadi loh, negara ini sudah berbuat banyak buat kamu. Ayo kita ngobrol lah gitu. Ya. Karena yang mau kita lunakkan pikirannya. Kalau kita keras, kemudian dia merasa bahwa tindakan berarti saya benar dong selama ini. Iya. Ya kan? Seperti nonton aja deh YouTube, Mas. Ketika Imam Samudra dijatuhi hukuman mati oleh hakim pengadilan di Bali, Mas ya. Iya. Itu dia teriak seneng banget. Iya. Dia merasa, benar. Mau ketemu 72 bidadari. Iya, dia mau ketemu 70 bidadari dan ini adalah dia merasa bahwa ini syahid saatnya. Iya. Ketika dia diserang dan dijatuhi hukuman bahkan mereka mati, itu tujuan mereka malah. Ya, itu tujuan, itu yang diinginkan justru gitu ya. Itu repotnya ngelawan itu mereka. repotnya ngelawan mereka. Gitu. Jadi dihukum malah merasa, ya ini memang yang aku cari. Dihukum mati, ya ini yang memang aku cari. Kan susah Mas ngelawan orang kayak gini kan. Jadi justru harus disadarkan, ngajak ngobrol. Saya lebih banyak pada, ayo kita ngobrol, ayo kita gini. Gini loh sejarahnya. Yang menarik itu kadang-kadang gini. Kemarin kira-kira 3 minggu yang lalu waktu saya melakukan proses deradikalisasi, dan ini sudah berapa kali kalimat ini terlontar gitu. Mereka yang ikut dalam proses itu. Ngobrol Mas, modelnya melingkar ini. Ayo kita ngobrol ya, saya punya materi nih. Tapi membawakannya tentu nggak doktriner Mas. Nggak kayak dulu penataran P4 kan, nggak mungkin gitu kan. Ayo kita ngobrol. Gitu. Begitu saya ajak ngobrol-ngobrol gini, mereka langsung, harusnya Bapak ngomong gini dulu waktu saya sekolah. Sehingga saya nggak jadi teroris Pak kalau kayak gini. Ya, itu poinnya itu. Itu, saya bilang, ya masalahnya saya kan bukan gurumu dulu masalahnya gitu. Ya saya taunya telat Pak, apa yang Bapak ceritain ini telat gitu. Saya menjelaskan tentang Pancasila. Gini loh Mas, Pancasila itu sebetulnya kayak gini nih ceritanya gitu. Iya. Harusnya Bapak dulu cerita. Itu sudah. Karena dulu cerita Pancasila nggak semenarik itu. Iya, karena Pancasila menjadi sangat doktriner ya waktu dulu ya, sangat doktriner sehingga kadang-kadang orang ngomong apa sih gitu loh kan, orang jadi jenuh, akhirnya jadi munculnya jadi kebencian gitu ya, jadi kemarahan yang sebetulnya nggak ada kaitannya dengan Pancasila. Lingkungan dia kadang yang ikut membentuk karakter yang menjadi seperti itu kan, kadang kondisi sosial ekonomi mereka. Udah gitu di sekolah dengerin ini lagi, udah makin marah aja. Baik Mas Poki, ini bisa 8 jam sendiri sebenarnya ngomong ini, tapi waktu kita terbatas. Baik, terakhir saya kira, ya untuk 2 entitas lah, paling tidak untuk pendidik dan untuk mahasiswa, kira-kira pesan singkat Mas Poki apa? Iya begini, untuk pendidik, yang pertama khususnya teman-teman yang terlibat di dalam mata kuliah Pancasila, kewarganegaraan, dan sebetulnya siapapun ya yang tidak terlibat juga, ajaklah mahasiswa untuk terbuka dan ajak mereka untuk terus berdiskusi gitu, karena yang kita lawan ini adalah pikiran Mas. Iya. Karena kita berkejaran dengan waktu. Karena saya takutnya bahwa ketika dia pulang kan bukan tanggung jawab kita, dan mereka menerima itu. Jadi lebih terbuka dengan mahasiswa, mengajak aktif mahasiswa untuk berdiskusi. Kamu ada apa gitu ya, yang bisa siapa tahu kita bisa bantu. Sebelum mereka terlibat jauh di dalam sebuah organisasi itu. Jadi kampus harus aktif untuk melakukan proses internal deradikalisasi dengan metodenya sendiri. Misalnya mengajarkan sikap yang lebih toleran misalnya gitu ya, mengajarkan mereka tidak bersikap eksklusif gitu ya. Yang itu sulit Mas. Karena bagi mahasiswa sederhana.
selalu banyaklah membaca dan jangan pernah mau belajar hanya pada satu guru. Oke. Itu yang kadang-kadang kita jadinya menuhankan guru itu dan menganggap bahwa dia adalah satu-satunya pemegang kebenaran. Itu yang repot itu. Sehingga menganggap bahwa yang lain salah gitu. Ya, ya. Itu kan biasanya terjebaknya kita di situ. Menarik. Yang lain salah gitu. Jangan mau ikutin ini salah itu, sesat. Wah, itu. Baik Pak Poki. Oh, ingat yang kita lawan adalah pikiran. Di akhir pertemuan ini saya ingat yang disampaikan Sofyan Sauri, itu mantan teroris juga dan dulunya polisi. Iya, ya. mantan polisi. Ya, mantan polisi. Yes. Dia bilang, kalau kamu ikut komunitas pengajian, dia juga mengutip dari seorang ustadz. Kalau kamu ikut sebuah pengajian, ya tentu saja berkali-kali gitu. Lalu lama-lama setelah pulang dari pengajian itu kamu mulai merasakan tidak suka atau benci terhadap kelompok lain. Merasa mulai paling benar. Nah itu harus diperiksa. Itu berarti ada yang salah dengan pengajian itu. Meskipun pengajian itu baik tentu saja ya. Tapi tetap harus kita waspada. Ingat Pak Poki bilang tadi yang kita lawan adalah pikiran. Jadi pikiran kita yang harus dilatih. Ya, kira-kira begitu. Tadi yang yang di highlight terutama jangan berhenti di satu guru dan banyak baca. Iqra lah, gitu kira-kira ya. Betul sekali. Terima kasih banyak Mas Poki. Sama-sama, Mas kita hari ini sangat mencerahkan. Iya. Terima kasih banget nih Ya. sudah diundang ke sini. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Iya, sama-sama Mas Nanang. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti Tangga Merah. Ruang kita belajar untuk naik dengan antusias dan turun dengan ikhlas, tetap cerdas, tetap waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.